Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi, kali ini pada pelajaran Al-Quran Hadis. Pada semester genap ini nanti kita akan mempelajari 3 bab. Yang pertama berkaitan dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian pada bab yang kedua berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Kemudian pada bab yang ketiga berkaitan dengan hadis menghargai waktu dan menuntut ilmu. Jadi nanti ada 3 bab ya. Untuk bab yang pertama yaitu berkaitan dengan kaidah ilmu tajwid. Sebelum kita bahas bersama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja pada pembahasan bab yang pertama berkaitan dengan kaidah ilmu tajwid, yaitu tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Jadi nanti ada 4 poin ya yang akan kita pelajari pada kaidah ilmu tajwid di sini. Yang pertama yaitu ada bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Kita pelajari dulu, kita pahami dulu secara bahasa. Kita lihat dari kata mad lazim mukhaffaf kilmi, ada 4 kalimat. Ya, atau 4 kata. Yang pertama mad artinya panjang, lazim artinya harus atau wajib, mukhaffaf artinya ringan ya. Kemudian kilmi artinya dalam 1 kalimat. Jadi kalau kita penggal ya dari secara istilah bahasanya, mad itu panjang, lazim itu wajib, mukhaffaf itu diringankan, kilmi itu dalam 1 kalimat. Jadi mad lazim mukhaffaf kilmi secara bahasa adalah mad yang terjadi ya apabila ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang berharokat sukun ya dalam 1 kalimat. Itu menurut istilah. Saya ulang lagi biar kalian paham. Sambil dicatat ya, sambil dicatat di buku catatan, sambil dilihat modulnya. Mad lazim mukhaffaf kilmi secara istilah yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam 1 kalimat. Itu namanya bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Jadi ada beberapa poin yang perlu dipahami agar mudah ya. Jadi mad lazim mukhaffaf kilmi itu apabila ada mad tabi'i ya bertemu dengan huruf yang berharokat sukun di dalam 1 kalimat, dan cara membacanya yaitu dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi itu kalian lebih mudah untuk menemukan karena di dalam Al-Quran hanya ada 2 tempat, yaitu di dalam surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Jadi hanya ada 2 tempat. Ya, lafadznya apa? Bisa dilihat di ayat 51 ya, dilihat di modul. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana. Nah, berarti pada lafadz al-ana ada a panjangan bacaan mato bi bertemu dengan huruf yang berharokat sukun lam yang berharokat sukun dalam 1 kalimat. Itu namanya bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, dan cara membacanya ringan, tidak usah ditekan, tidak usah diberatkan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, ya. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana
qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, al-ana itu namanya bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, diringankan. Al-ana. Begitu juga pada ayat 91 sama. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah itu. Jadi ada dua lafaz al-ana pada ayat 51 dan ayat 91. Itulah yang dimaksud dengan bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kalimat dibaca panjang 6 harokat. Itulah mad lazim mukhaffaf kilmi. Hanya ada dua tempat di dalam surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Kita lanjut pada mad lazim musaqqal kilmi. Tadi secara bahasa sama, mad panjang, lazim wajib, musaqqal. Perbedaan tadi ada mukhaffaf, ini musaqqal. Mukhaffaf tadi artinya ringan, kalau musaqqal itu diberatkan. Kalau pada bacaan mukhaffaf tadi jadi ringan, al-ana ringan. Tetapi pada bacaan mad lazim musaqqal kilmi itu nanti cara membacanya diberatkan. Ya. Pengertian secara istilahnya ya sama seperti tadi mad lazim mukhaffaf, hanya perbedaannya nanti di mukhaffaf dan musaqqal. Jadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid. Nah, ini perbedaannya. Jadi pada mukhaffaf tadi bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Kalau pada bacaan mad lazim musaqqal itu bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid, dan cara membacanya harus diberatkan. Ya, jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid dalam satu kalimat dan dibaca panjang sama 6 harokat atau 3 alif, dan cara membacanya harus diberatkan. Contohnya pada lafaz waladdallin, dallin tebal bol, as-sakhah, sakhah. Nah, itu diberatkan karena bertemu dengan tasdid. Itu bacaan mad lazim musaqqal kilmi ya. Di dalam ilmu tajwid ada juga yang menyebutkan bahwa mad lazim musaqqal kilmi itu disebut dengan mad lazim mutawwal. Ya, mutawwal itu ya panjang, mutawwal itu kan artinya panjang. Jadi mad yang dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat tadi sama? 6 harokat atau 3 alif. Jadi kalau mad lazim musaqqal itu di dalam Al-Qur'an banyak. Yang penting yang perlu kalian pahami yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid dalam satu kalimat, itu namanya mad lazim musaqqal kilmi. Kalau mukhaffaf tadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kalimat dan cara membacanya diringankan. Bisa dipahami? Ya, dua bacaan saja. Dan setelah ini ya kalian bisa mencari contoh-contoh bacaan mad lazim musaqqal kilmi pada lafaz-lafaz yang lain selain yang ada di modul. Ya, silahkan dicari. Saya kasih waktu setelah ini 5 menit atau 10 menit. Silahkan membuat 5 saja bacaan mad lazim musaqqal kilmi. Kalau mukhaffaf kan hanya ada 2, sudah ada di dalam buku. Jadi yang musaqqal saja. Contoh mad lazim musaqqal kilmi ditulis di buku tulis sama rangkuman dari tadi yang saya jelaskan. Ya, yang penting kalian membuat itu dulu, nanti ditulis di buku tulis. Nanti ada penilaian pada akhir bab sebagai penilaian tugas. Paham ya? Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugasnya agar kalian tidak lupa. Kalau langsung mengerjakan tidak lupa. Dicari di buku yang lain. Jangan sama, jangan nyontek temannya, jangan melihat di buku atau contoh yang sudah ada di modul. Itu saja, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.